Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kita Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan isi firman-Mu dengan baik dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar kalian semua? Baik. Puji Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, meskipun secara online, dan kita bisa bertemu ya anak-anak ya. Saya percaya anak-anak di rumah pasti sehat, semangat, dan selalu bersukacita. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan Mengasihimu. Apa anak-anak judulnya? Tuhan mengasihimu. Oke, Tuhan mengasihimu. Tahu artinya mengasihi? Mengasihi itu adalah mencintai, menyayangi, memperhatikan. Sebelum kita lanjut, Tante mau tanya, firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Nabi Elia makan roti bakar sama air minum kendi. Ya. Kita lanjut ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita buka dalam Matius 15 ayat 29 sampai 39. Tapi kita akan baca dulu yang pertama, yang Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, ayat 29 sampai 31. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya masing-masing? Kita baca bersama ya. Berikutnya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus setiap kali berada dimanapun, orang-orang selalu berbondong-bondong apa? Ingin mendengarkan, duduk mendengarkan firman Tuhan. Saat itu dia lagi menyusur di pantai Danau Galilea. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan duduk di atas batu, begitu orang lihat ada Tuhan Yesus, mereka langsung datang, mereka duduk, dan mereka banyak membawa apa? Orang yang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, dan banyak penyakit lainnya. Pada saat Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus langsung dengan penuh belas kasihan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan apa? Dengan penuh kasihnya. Akhirnya yang lumpuh bisa apa? Yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Mereka heran atau enggak? Mereka takjub, mereka heran karena apa? Karena apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah hal yang sangat luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ada yang tanya anak-anak? Tante, aku mau tanya. Ayo Marsha. Dulu gak ada dokter apa? Kok semuanya minta ke Tuhan Yesus? Ada dokter enggak ya? Coba Tante Yanita yang jelaskan. Nah, gini, ada dokter waktu itu, panggilannya tabib biasanya, bukan dokter. Tapi teknologi untuk menyembuhkan tabib waktu itu tidak semaju seperti sekarang. Mereka tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh, apalagi seperti Yesus yang hanya dengan menjamah langsung bisa jalan. Terus orang timpang, tahu orang timpang?
Orang timpang tuh kakinya Lempuk. panjang sebelah, tidak sama panjangnya. Nah itu, tapi waktu itu banyak yang nggak sanggup nyembuhin. Tapi mereka dengar Yesus itu berkuasa, jadi mereka datang ke Yesus. Yesus hanya menjamah, hanya berfirman, langsung kakinya sama panjang. Wah, hebat nggak? Nah makanya banyak orang lebih suka langsung datang pada Yesus. Mereka langsung sembuh dan mereka bersuka cita, begitu. Puas, Marsya? Ada lagi yang mau tanya? Aku, Ayo, Sasa. bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Kan kalau dokter kan dioperasi, dikasih obat. Kalau Yesus gimana cara nyembuhin orang? Ada yang tahu anak-anak di rumah gimana Tuhan Yesus cara menyembuhkannya? Ada yang tahu? Tuhan Yesus karena dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, tinggal dijamah saja orang sudah sembuh. Yang buta tinggal dijamah, dia sudah bisa melihat. Oke, sudah? Ada lagi yang mau tanya? Oke, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Ayat 32 sampai 39. Oke, kita baca ya adik-adik bersama-sama. Berikutnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula pada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Oke. Ini judul berikutnya, Yesus memberi makan berapa orang? 4.000 orang. Banyak apa sedikit? 4.000 orang. 4.000 orang itu banyak. Jadi orang yang berbondong-bondong itu ada 4.000 orang. Tapi ini 4.000 orang yang dihitung adalah yang laki-laki. Berarti semuanya berapa? Banyak, bersama dengan ibu dan anak-anaknya. Pada waktu itu Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihannya, dia begitu melihat orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Selama berapa hari? 3. 3 hari. Timbul belas kasihan apa? Mereka pasti merasakan lapar. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Pada saat Tuhan Yesus bertanya, jawab mereka apa tadi? Ada 7 roti dan beberapa ikan. Masuk di akal enggak? 7 roti dan beberapa ikan untuk memberi makan berapa orang tadi? 4.000. Tapi karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia sanggup memberikan mujizat. Maka sambil berdoa, Tuhan mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti. Kemudian apa? Murid-muridnya disuruh membagi ke orang-orang yang duduk di bawah itu tadi. Akhirnya apa? Cukup apa enggak? Cukup.
setelah murid-muridnya membagi ke banyak orang itu, akhirnya ada tersisa berapa? 7 bakul. Padahal yang diberi makan ada berapa? 4.000 orang. Ayat yang ke-37. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Dan yang ikut makan ialah 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, dan ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ada yang perlu ditanyakan? Tante, aku mau tanya. Nancy tidak tanya. Sasa dulu. Yang bawa roti siapa? Kan yang di 5 roti 2 ikan kan yang bawa kan seorang anak kecil. Kalau yang di cerita ini siapa yang bawa rotinya? Yang bawa roti siapa? Murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mencari, begitu Tuhan Yesus berniat memberi makan kepada banyak orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Mencari roti, mencari makanan yang ada. Ada lagi yang tanya? Aku. Masya? Itu 7 roti beserta ikan-ikannya. Iya. Tapi kok bukan 5 roti dan 2 ikan? Gimana jawabannya? Ada yang tahu? Ini beda tempat. Memang yang lebih kita kenal adalah 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya. Tahu lagunya? Tahu. 5 roti Dan 2 ikan. Yang makan berapa? 4.000. 5.000. 5.000 orang laki-laki. Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu ada di tempat yang berbeda. Di mana? Itu namanya di Betsaida. Nah, ini tempatnya di mana yang 7 roti tadi? Pinggir Danau Galilea. Iya, di pinggir Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus mengadakan mujizat lagi setelah yang 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini di tepi pantai Danau Galilea dengan 7 roti dan beberapa ikan memberi makan 4.000 orang laki-laki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nelsi? Di situ 4.000 orang laki-laki, terus perempuan sama anaknya kok nggak ikut makan? Ikut makan enggak ya? Ikut. Jelas ikut. Yang dihitung memang cuma anak orang yang laki-laki aja. Jadi anak-anak dan ibunya tidak dihitung. Tapi dengan 7 roti dan beberapa ikan, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak semua. Sehingga sisa berapa? 7 bakul. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi firman Tuhan pagi hari ini dengan judul apa tadi? Tuhan Beri makan. Judulnya Tuhan mengasihimu. Itu adalah Tuhan yang penuh dengan perhatian. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan mengasihi dan memperhatikan umatnya karena Allah itu adalah kasih. Dan apa? Tuhan menjawab pergumulan orang-orang percaya pada waktu yang tepat. Dan setiap pergumulan dan kekhawatiran yang berat dapat menggoncangkan iman percaya kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang kita sembah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan peduli kepada orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya dengan caranya yang ajaib. Ayat emasnya ada di Matius 20 ayat 34a. Bunyinya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Oke anak-anak semua, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tetap semangat, tetap setia. Jangan lupa absen di grup masing-masing. Sebelum berdoa, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya anak-anak. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek.
juga ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang Kau berikan hari ini. Kami mengetahui betapa hebat berkuasanya Engkau atas segala macam penyakit, dan juga Engkau yang mempunyai belas kasih kepada kami yang membutuhkan. Tuhan, Engkau yang mau menyembuhkan, Engkau yang juga mau mencukupi setiap kebutuhan kami. Engkau yang mengerti apa yang kami butuhkan di saat kami lapar, ataupun di saat kami sedih atau susah atau membutuhkan penghiburan. Engkau mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji Engkau selalu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau Tuhan akan selalu tetap melindungi kami. Itu yang kami percaya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah, kami sudah menari dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.